Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Untuk kesempatan hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang air kotor di lingkungan kontrakan dan masyarakat. Oke, sebelum kita memulai acara presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan teman-teman saya seanggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Piska Angrila Mayasari, dia bertugas menjadi pemateri ketiga. Dan yang kedua ada Koteh Kotrun Nada yang bertugas sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Hudan Ahdiana, yaitu saya sendiri. Saya bertugas sebagai moderator dan juga menjadi pemateri satu. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada satu, yaitu identifikasi masalah, dua alternatif konsep, tiga desain konsep dan evaluasi, empat detail desain, dan yang terakhir adalah analisis dan kesimpulan. Langsung saja kita lanjutkan ke pemateri yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Langsung saja, saya akan membahas yang pertama, identifikasi masalah filter air rumahan sederhana. Air merupakan unsur senyawa yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsinya bagi kehidupan tidak akan dapat digunakan oleh senyawa lainnya. Namun, di tempat salah satu teman kami yang mengontrak, tepatnya di Kampung Gunung Baru RT 03 RW 02, khususnya di lingkungan tersebut, air kotor masih menjadi sumber masalah. Begitupun dengan pemenuhan kebutuhan air bersih juga merupakan sebuah masalah yang belum kunjung menemukan solusi. Menurut warga, air kotor di daerah ini disebabkan oleh sawah yang dulunya lingkungan sekitar daerah itu adalah persawahan, sehingga membuat sumur sebagai solusi air kotor juga dinilai kurang tepat karena kemungkinan air kotor dari sumber yang berbeda masih sama. Menurut warga sekitar yang salah satunya teman kami, mereka mulai merasakan dampak dari pemakaian air kurang layak ini. Dari mulai munculnya masalah kesehatan dan masalah kebersihan, kondisi air saat ini memang sangat memprihatinkan. Di slide selanjutnya saya akan membahas tentang alternatif konsep. Dalam kegiatan pemilihan alternatif konsep ini, kami melakukan brainstorming. Kelompok anggota melakukan penyampaian setiap ide masing-masing. Pembuatan penyampaian ide ini berdasarkan pada gambar desain VARS, filter air rumahan sederhana, dengan menyesuaikan komponen-komponen yang sudah ada di kelompok. Misalnya dengan tidak digunakannya drum air pada alat filterisasi, maka kami mengembangkan ide untuk mengganti drum tersebut menggunakan pipa PVC dan mengembangkan ide dari satu inlet dan outlet menjadi dua inlet dan outlet. Alat ini juga memiliki ukuran yang lebih minimalis dan tidak menggunakan arus listrik, berbeda dengan alat filter air yang sudah ada. Selanjutnya kami mendesain alat ini dengan tinggi 1 meter, ukuran 4 inch, berbentuk tabung berisi. Untuk pemateri kedua, insya Allah akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Kotrun Nada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain konsep, yang mana kami telah menentukan 3 konsep desain, dan dari masing-masing desain tersebut kami juga telah meninjau dan dari segi kelebihan maupun kekurangannya, sehingga kami dapat memilih mana yang lebih sempurna untuk dibuat. Di sini saya akan menjelaskan konsep pertama terlebih dahulu. Jadi pada konsep pertama ini kami menggunakan bahan drum yang mana memiliki tinggi 2 meter serta memiliki satu inlet dan outlet, dan memiliki material isi yaitu batu, busa, injuk, pasir, batu zeolit, dan arang. Adapun cara kerja dari konsep pertama ini yaitu air yang terapung di toren maupun di mesin Sanyo dialirkan ke drum filter dan langsung diproses melalui outlet yang terpasang di drum tersebut. Jadi ada kelebihan dari konsep pertama ini, yaitu dapat lebih banyak menampung volume air dan menampung banyak material isi, serta dapat dijadikan penampung air secara langsung dari mesin air.
Dari konsep pertama juga ada kekurangannya, yaitu bobotnya lebih berat sehingga tidak dapat dibawa berpindah-pindah, memakan banyak ruang, dan pemeliharaannya juga tentunya harus dilakukan secara manual, serta perlunya material isi yang lebih banyak membuat anggaran lebih terkuras. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain konsep kedua. Pada desain konsep kedua ini menggunakan bahan PVC dengan ukuran 4 inch dan memiliki tinggi 80 cm. Material isinya yaitu berupa batu, busa, pasir, dan arang. Pada konsep kedua ini sama seperti konsep pertama, hanya memiliki satu inlet dan satu outlet. Adapun cara kerja dari konsep kedua ini yaitu air dialirkan melalui inlet 1 dan dikeluarkan melalui outlet 1. Kelebihan dari konsep kedua ini yaitu memiliki bobot paling ringan dengan jumlah material isi yang paling sedikit. Konsep ini juga dapat digunakan berpindah tempat serta tidak banyak memakan ruang. Adapun kekurangan dari konsep 2 ini yaitu pemeliharaannya dilakukan secara manual dengan cara mencabut dan memindahkan arah pipa secara membalik, dan pemeliharaannya harus dilakukan secara rutin. Karena jika tidak endapan air kotor pada pipa akan membuat air semakin keruh. Kekurangan lainnya yaitu material isi yang dipakai tidak begitu lengkap dan kemungkinan merecovery harus dilakukan maksimal 2 bulan sekali dan tidak dapat dijadikan sebagai penampung melainkan hanya alat filter air saja. Terakhir yaitu konsep ketiga yang mana yang akan menjadi konsep yang terpilih. Pada konsep ketiga ini menggunakan bahan PVC dengan ukuran 4 inch serta memiliki tinggi 1 meter, yang mana bahan material isinya yaitu busa, batu, pasir, batu zeolit, serta arang dan kain. Juga memiliki 2 aliran, yaitu 2 aliran inlet dan 2 outlet. Cara kerja dari konsep ketiga ini yaitu dapat terhubung langsung ke mesin atau yang sering orang-orang gunakan yaitu mesin Sanyo, dan juga dapat disambungkan ke penampung air melalui inlet 2 dan dikeluarkan melalui outlet 1. Konsep ketiga ini banyak sekali kelebihannya sehingga menjadi konsep yang terpilih, yang mana konsep ini dapat menampung material secara lengkap, juga dapat dipindah-pindahkan dan tidak banyak memakan ruang. Pemeliharaannya juga bisa dilakukan setiap hari. Konsep ini juga lebih banyak menggunakan pipa PVC dengan ukuran 3/4 lebih banyak dan tidak dapat dijadikan sebagai penampung melainkan hanya alat filter air saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan matriks yang mana digunakan untuk seberapa besar konsep-konsep yang kami buat itu memiliki lebih banyak manfaat. Adapun kriteria evaluasinya yaitu menjernihkan, seberapa besar konsep-konsep itu dapat menjernihkan air, kemudian menghilangkan bau, kecepatan filter, kerumitan membuat, serta pemeliharaannya. Berdasarkan tabel yang dibuat, nilai akhir atau desain akhir yang kami pilih yaitu dengan desain konsep ketiga karena memiliki value atau nilai terbesar dengan nilai yaitu 8,1. Terima kasih kepada Kotrunada yang sudah menyampaikan materinya, dan untuk materi ketiga yang akan disampaikan oleh Teh Piska Angrila Mayasari, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Hudan Ahdian yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melanjutkan materi. Materi selanjutnya adalah tentang detail desain, yaitu gambar desain alat yang akan kami buat, yang sudah kami sertakan ukuran dan juga bahan serta material isi. Bahan sendiri kami memilih pipa PVC sebagai tabung dan ukurannya setinggi 1 meter atau 100 cm dengan diameter 4 inch. Lalu material isi sebagai berikut seperti yang sudah digambarkan di detail desain. Materi selanjutnya adalah pemilihan bahan. Untuk alat yang kami buat, bahan yang kami pilih adalah pipa PVC. Nah, pipa PVC ini akan menjadi tabung utama di alat ini. Lalu pemilihan lem sebagai perekat juga sangat berpengaruh karena kami harus memilih lem yang memiliki daya rekat yang sangat tinggi. Lalu material isi juga diperhatikan untuk pemilihan batu, busa, arang, dan juga batu zeolit. Selanjutnya adalah cara kerja alat. Nah, di cara kerja alat ini kami mendesain alat ini memiliki 2 outlet dan juga 2 inlet. Nah, untuk pemakaian sehari-hari untuk pengolahan air disalurkan ke inlet 2
lalu dikeluarkan di outlet 1 di bagian atas. Nah, untuk pemeliharaan secara rutin, mingguan, harian, atau bahkan bulan, bisa melalui inlet 2 di bagian atas dan dikeluarkan di outlet 2 di bagian bawah. Semua ini sudah kami desain untuk mempermudah penggunaan dan juga mempermudah pemeliharaan. Materi selanjutnya adalah tentang keunggulan alat. Nah, untuk keunggulan alat ini, karena kita memilih bahan pipa PVC dan berukuran 4 inch serta tinggi 100 cm atau 1 meter, maka dipastikan keunggulannya adalah alat ini tidak banyak memakan ruang karena memiliki ukuran yang tidak begitu besar dan juga tidak memakan banyak ruang. Nah, yang kedua adalah karena kami mendesain seminimalis mungkin dan semaksimal mungkin dari mulai pengolahan serta pemeliharaan, maka keunggulannya adalah desain yang sederhana dan tidak banyak memakan anggaran yang begitu banyak. Lalu keunggulan yang ketiga adalah karena pemilihan bahan dan material isi yang dimaksimalkan, sehingga alat ini memiliki bobot yang tidak begitu berat dan dapat digunakan berpindah tempat. Karena sambungan antara penampung air dan juga alat ini tidak dilem dengan perekat, sehingga dapat dibuka pasang dan dapat digunakan berpindah tempat jika sewaktu-waktu si pemakai atau pengguna berpindah dari lokasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator, yaitu Huda Nahdian. Terima kasih kepada Koteh Piska Angrila Mayasari yang sudah menyampaikan materinya. Di slide selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari pembuatan alat VARS filter air rumah sederhana ini adalah alat yang ideal dan dapat diimplementasikan dan mengikuti alur kerja. Alat ini apabila dikaji manfaatnya lewat aspek lingkungan dan kesehatan memiliki banyak keuntungan apabila dibandingkan dengan model lain seperti konsep-konsep sebelumnya. Akan tetapi penerapannya memiliki batas, yaitu pada jangka panjang alat ini harus mengalami perbaikan sesuai kerusakan yang terjadi pada alat ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.